طعام المسكين. ثم نزل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكان واجبا على كل من شهد شهره أن يصومه ما دام قادرا على صيامه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المصنف محمد بن عبد الله بن علي العيدروس في كتابه الدروس الرمضانية لأمة المحمدية فضائل وأحكام وحوادث إلى أن قال أول ما فرض الصيام في الإسلام. Berikut ini pengarang kitab menjelaskan kepada kita tentang awal mula diwajibkannya berpuasa di dalam Islam. Beliau sedikit akan menjelaskan kepada kita tentang sejarah bagaimana kemudian puasa itu diwajibkan di dalam Islam. Rawatis Sayyidatu Aisyah telah meriwayatkan As-Sayyidah Aisyah. Sayyidatuna Aisyah ini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal Sayyidatuna Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Disebutkan di dalam kitab Jawahir Al-Lu'lu'iyah karangan Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurdani, biasa dikenal dengan Al-Imam Al-Jurdani. Di situ disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, innallaha yukri'uka salam." Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu salam penghormatan. Wa yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berkata, inni zawwajtuka al-bikra allati tushbihu hadhihi surah fis samai fatazawwajha anta fil ardi. Malaikat Jibril datang mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan salam penghormatan kepadamu, dan Allah berkata sesungguhnya Dia telah menikahkanmu dengan seorang wanita yang masih perawan, yang mana serupa gambarnya itu fi hazihi surah, dengan gambar ini. Jadi malaikat Jibril turun membawa daun, di sana ada gambar wanita yang masih perawan. Rasulullah tidak tahu siapa itu. Fatazawwajha anta fil ardi, di langit Allah telah menikahkanmu dengan wanita ini yang ada gambarannya, yang ada fotonya kalau bahasa kita sekarang. Jadi yang pertama kali dapat fotonya hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kirimannya dari langit. Sehingga ada adat ulama-ulama salaf itu kalau dia mau menikah dikasih lihat gambarnya saja. Dilihat, Rasulullah nggak tahu siapa ini, dan dapat perintah dari Allah, fatazawwajha anta fil ardi, di langit kami telah menikahkanmu dengan wanita ini, maka hendaknya engkau menikah dengan ini di dunia. Maka daun tadi diperlihatkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
kau kenal ini? Para sahabat mengatakan, ini kayak gambarnya putrinya Sayyidina Abu Bakar. Putrinya Sayyidina Abu Bakar. Maka Rasulullah mendatangi Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan, wahai Abu Bakar, kau kenal siapa ini? Kata Sayyidina Abu Bakar, ini seperti gambarnya putri saya yang masih kecil. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menikahkan diriku dengan dia di langit. Maka aku minta kepadamu untuk menikahkan aku dengan anak ini. Maka Sayyidatuna Abu Bakar mengatakan, innaha shaghirah la tasluhu lak. Wahai Rasulullah, dia masih kecil. Kayaknya la tasluhu lak. Dia belum pas untuk engkau. Maka Nabi SAW mengatakan, lau lam takun salihah lama zawwajani Allah Ta'ala biha. Kalau seandainya dia tidak cocok, tidak mungkin Allah nikahkan saya dengan dia di langit. Wah. Maka Sayyidina Abu Bakar sam'an wa ta'atan. Dilakukan akad nikah saat itu. Sayyidina Abu Bakar menjadi walinya. Setelah menikah, yang mana saat itu Sayyidatuna Aisyah lagi sementara main-main dengan anak-anak yang lain. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memanggil Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah SAW pulang ke rumah. Dia mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai putriku, ini ada kurma. Ini ada satu nampan isinya kurma. Tolong kurma ini berikan kepada Rasulullah SAW. Maka Sayyidatuna Aisyah yang saat itu tidak tahu kalau dia sudah dinikahkan oleh ayahnya kepada Rasulullah, dia pun membawa daripada nampan yang berisi kurma itu ke rumah Rasulullah SAW. Dan pesan Sayyidina Abu Bakar, katakan kepada Rasulullah bahwa inilah yang engkau minta. Maksud Sayyidina Abu Bakar itu adalah Sayyidatuna Aisyah, tapi Aisyah menganggap itu adalah kurma. Dia bawa itu. Ketika masuk di rumahnya Rasulullah, dipersilahkan masuk, maka Rasulullah SAW Rasulullah SAW memegang ujung pakaian Sayyidatuna Aisyah. Maka Sayyidatuna Aisyah melihat dengan marah kepada Rasulullah. Kemudian dia kesetinggal. Sayyidatuna Aisyah, dia punya iffah, ya enggak? Jangankan disentuh kulitnya, dipegang sarungnya dia marah. Nah, dia bilang, kenapa ini temannya abah saya ini berani pegang sarung saya? Pergi. Maka ketika sampai di rumah, dia melapor, wahai ayah, ketika saya sampaikan kepada Rasulullah bahwa inilah yang kau minta wahai Rasulullah dari ayahku, Rasulullah memegang ujung sarungku. Kenapa begitu? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai putriku, sesungguhnya engkau telah aku nikahkan kepada Rasulullah SAW. Kata Sayyidatuna Aisyah, tidak ada sesuatu yang menggembirakan diriku melebihi ucapan ini. Rupanya Sayyidatuna Aisyah juga suka sama Rasulullah SAW. Dan Sayyidatuna Aisyah ini dalam riwayat disebutkan kanat shaimatad dahr. Sayyidatuna Aisyah ini shaimatad dahr. Dia berpuasa bukan Senin Kamis, setiap hari puasa. Setiap hari puasa. Dan Sayyidatuna Aisyah adalah wanita yang paling cerdas di antara istri-istri Rasulullah SAW. Semuanya cerdas, tapi yang paling cerdas Sayyidatuna Aisyah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, khudhu nisfa dinakum an hadhil humaira. Ambillah setengah dari ilmu agama kalian itu
dari Humairah, dari wanita ini, dari wanita ini, wanita yang pipinya kemerah-merahan. Jadi yang meriwayatkan hadis ini orang yang luar biasa, orang yang diperintahkan kepada kita oleh Rasulullah SAW untuk mengambil setengah ilmu daripada agama ini. Dan siapa dia? Dia adalah istri Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qad umira bisiyami yaumi Asyura. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan berpuasa pada hari Asyura. Memang di zaman-zaman awal itu puasa itu masih pada hari Asyura. Belum ada yang lahir. Kebiasaan Rasulullah SAW puasanya di Asyura. Falamma furida Ramadan, tatkala diwajibkan berpuasa bulan Ramadan, turun perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka kana man syaa shama wa man syaa aftara. Ketika turun perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, sebahagian daripada umat Nabi Muhammad di zaman itu, siapa yang mau puasa silahkan, siapa yang tidak mau puasa silahkan. Jadi kewajibannya itu tidak mutlak langsung turun wajib, akan tetapi masih ada keringanan. Siapa yang mau puasa silahkan, siapa yang mau berbuka silahkan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir pada tahun 164 Hijriyah. Nama aslinya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mughirah. Masa kecilnya wahwa sobi. Masa kecil itu umur berapa? Anak kecil itu biasa umur berapa? 40 tahun. Ya. 17. Dewasa sudah ya. Itu 10 tahun ke bawah kita bilang anak kecil. Imam Bukhari itu masa kecilnya itu dia sudah menghafal 1000 hadis. 1000 hadis. Dan Imam Bukhari beliau sendiri pernah mengatakan bahwa ahfazu mi'ata alfi hadisin sahihah. Menurut keterangan beliau sendiri mengatakan bahwasanya saya menghafal 100.000 hadis yang sahih. 100.000 hadis yang sahih, bukan 10.000. 100.000 hadis yang sahih. Kemudian beliau melanjutkan wa mi'atai alfi hadisin ghairu sahih, dan saya menghafal 200.000 hadis yang tidak sahih. Al-Imam Bukhari. Wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Muslim nama aslinya siapa? Abu Husain Muslim bin Hajjaj. Lahir pada tahun 204 Hijriyah. 204 Hijriyah. Summa nazala qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di zaman Nabi, puasa yang sering dilakukan oleh Rasulullah adalah Asyura. Kemudian turun
perintah untuk berpuasa. Cuman saat itu perintah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, pasti kalian bertakwa, kata Allah. Ketika turun firman Allah ini, fakana man syaa shama wa man syaa aftara. Itu perintah wajibnya berpuasa. Tapi siapa yang mau berpuasa silakan, siapa yang tidak mau berpuasa silakan. Karena ada ayat yang turun, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang tidak mampu melakukan puasa itu, maka dia fidyatun, mengeluarkan fidyah, makanan bagi orang-orang yang miskin. Saat itu orang berpuasa, ada yang tidak. Summa nazala qauluhu ta'ala, kemudian turun firman Allah Ta'ala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Diturunkan di dalamnya Al-Qur'an hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, sebagai pemberi penjelasan, minal huda wal furqan, daripada petunjuk dan pembeda dari hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra, ini perintah, sesiapa saja di antara kalian menyaksikan atau hadir pada bulan tersebut, falyasumhu, hendaknya dia berpuasa. Kalimat falyasumhu ini fakana wajiban ala kulli man syahida syahr, maka wajib berpuasa bagi siapa yang menyaksikan atau yang hadir di bulan Ramadan. Ayyasumahu madama qadiran ala siyam, selagi dia mampu berpuasa, wajib dia puasa. Jadi perintah berpuasa di bulan Ramadan itu berangsur-angsur turunnya. Apa tujuannya Al-Quran ini turunnya berangsur-angsur? Agar supaya umat Nabi Muhammad ini tidak kaget menerima perintah. Maka dia sudah punya ancang-ancang. Kalau tiba-tiba turun satu kali, puasa, perang, oh cila, banyak yang kabur dari agama Islam ini. Tapi caranya apa? Bitadrij. Apa itu tadrij? Sedikit demi sedikit. Awalnya sunnah, lama-lama jadi wajib. Tujuannya apa? Rahmatan li ummati Sayyidina Muhammad, sebagai rahmat, bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fadailu syahri Ramadan. Fadailu syahri Ramadan, keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu Bukhari wa Muslim wa zada an-Nasa'i fi riwayatihi wa ma ta'akhkhar wa qad akhrajaha al-imamani Ahmad wa Malik. Keutamaan bulan Ramadan sudah dijelaskan kepada kita oleh pengarang kitab ini tentang sejarah bagaimana kewajiban puasa di bulan Ramadan. Beliau kemudian menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bulan Ramadan dibanding daripada bulan-bulan sebelumnya. Beliau mengutip hadis an Abi Hurairah. Siapa Abi Hurairah? Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhar
Dia masuk Islam pada tahun Sab'ah minal Hijriyah. Sab'ah minal Hijri. Pada tahun ke-7 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun Nabi di Madinah? 10. Jadi Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Ya, di saat itu diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun. 13 tahun dakwah di Mekah. Berarti umur Nabi sudah berapa? 53. Kemudian hijrah ke Mekah, ke Madinah. Hijrah ke Madinah, dakwah di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Ya, 53 ditambah 10 berapa? Rasulullah meninggal di umur 63 tahun. Jadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Jadi Sayyidina Abdurrahman bin Sahar atau Abi Hurairah ini belajar dengan Rasulullah 3 tahun saja. Karena dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriyah. Saat itu Rasulullah masih di Khaybar, ikut perang Khaybar. Dia masuk Islam pada tahun ke-7. Dia meninggal pada tahun 56 Hijriyah, di akhir kepemerintahannya Sayyidina Muawiyah. Umurnya 78 tahun, meninggal di Baqi. An Abi Hurairah. Kenapa dibaca Hurairah? Hah? Ya ashabul lughah. Isim gairu. Apa illatnya? Apa illatnya? Isim gairu munsharif itu ada yang satu illah, ada 2 illah. Ya enggak? Biasa kita kenal dengan ilalut tis'ah. Ilal yang 9. Yang satu ilat ada berapa? Ada 3. Alif mamdudah, alif maksurah, dan muntahal jumu. Wazan mafailun sama mafailu dan mafailun. Mafatihu masajidah. Yang takumu maqama illatan itu cuman 3, terkumpul dalam syair. Wal aliful mamdudah wal maksurah wa muntahal jumu illatun wahidah. Al aliful mamdudah wal maksurah wa muntahal jumu illatun wahidah. Ini satu illat. Itu syair karangannya siapa? Karangan saya sendiri. Supaya mudah dihafal. Al aliful mamdudah wal maksurah wa muntahal jumu illatun wahidah. Satu illat. Yang taqumu maqama illatain ada berapa? 9. Ada yang alamiah, ada wasfiyah. Yang alamiah ada 6, yang wasfiyah ada 3. Yeah. Ada alif wan nun, baik dia alamiah atau wasfiyah. Alif wan nun. Ada yang wazan fi'il, ada yang kemudian adal. 3 ini
Dia ada di alamiah, ada di wasfiyah. Ada di alamiah, ada di wasfiyah. Jadi sudah ada 6. Tiganya lagi apa? Ta'nis, ujmah, kemudian tarkibul masjid. Tarkibul masjid ini khusus hanya pada alamiah. Jadi maaf, ini hanya pada wasfiyah. Maaf, alamiah, hanya pada alamiah. Hanya pada alamiah. Jadi yang 9 ini terkumpul dalam 2 syair. Al-alifu wan nunu waznul fi'li wal adal. Al-alifu wan nunu waznul fi'li wal adal. Al-alifu wan nunu waznul fi'li wal adal. Tanisu alamiyah khusatun laha wa tarkibul masjid wa illatun kadza. Syairnya siapa ini? Saya karang sendiri supaya mudah diingat. Ada satu ulama namanya Al-Imam Sahsawani. Al-Imam Sahsawani, Imam Syekh Ahmad As-Sahsawani. Beliau menganggap bahwa Hurairah itu bukan isim gairu munsharif. Bukan isim gairu munsharif. Sampai beliau mengarang kitab namanya Izahatul Hirah fi Sarfi Abi Hurairah. Jadi khusus untuk membantah pendapat ulama yang mengatakan Abi Hurairah itu gairu munsharif. Dia bilang Abi Hurairah itu isim gairu munsharif. Dia kasih keluar dalilnya. Di dalam Sunan Tirmizi kan disebutkan bahwa kalau ada alamiah nama, ya kan, kemudian dia taknis. Apa itu taknis? Perempuan. Nama dia kemudian ada taknis, maka itu adalah gairu munsharif. Contohnya Aisyata, nama ada taknisnya, ya kan. Fatimata, ya enggak. Sementara menurut beliau Hurairah ini bukan nama tapi julukan. Dalilnya di mana? Imam Sunan Tirmizi. Bahwasanya ketika Sayyidina Abu Hurairah ditanya, nama aslinya kan Abdurrahman bin Sakhar, Abdul Syams sebenarnya, diganti oleh Rasulullah menjadi Abdurrahman. Kenapa kau diberi nama Abu Hurairah? Dia sendiri menceritakan bahwasanya saya kalau kemana-mana suka bawa kucing, sehingga Rasulullah memanggil saya ya Aba Hurairatin. Jadi nama Hurairah itu bukan nama alamiah, tapi itu apa? Lagabun, lagab. Karena dia bukan nama, maka tidak boleh isim gairu munsharif. Saya ulang penjelasannya. Isim itu ada 2. Ada mufrad, ada murakkab. Mufrad itu yang tunggal, yang tidak tersusun. Contohnya Zaidun, ya kan? Umarun, Muhammadun, ya enggak? Ada yang murakkab, tersusun. Yang murakkab itu terbagi menjadi 3. Ada namanya murakkab isnadi. Murakkab isnadi itu kayak apa? Sabakarnaha tahabbata syarran. Itu semuanya mabni. Ada juga namanya murakkab tarkib masjid. Tarkib masjid. Tarkibun masjid seperti Hadramaut, Hamsata Asyara, Salasta Asyara. Pendapat yang kuat bahwa yang pertama mabni, yang kedua juga mabni. ثم نزل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه
هدى للناس والبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وكان واجبا على كل من شهد شهره أن يصومه ما دام قادرا على صيامه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المصنف محمد بن عبد الله بن علي العيدروس في كتابه الدروس الرمضانية لأمة المحمدية فضائل وأحكام وحوادث إلى أن قال أول ما فرض الصيام في الإسلام. Berikut ini pengarang kitab menjelaskan kepada kita tentang awal mula diwajibkannya berpuasa di dalam Islam. Beliau sedikit akan menjelaskan kepada kita tentang sejarah bagaimana kemudian puasa itu diwajibkan di dalam Islam. Rawatis Sayyidatu Aisyah telah meriwayatkan As-Sayyidah Aisyah. Sayyidatuna Aisyah ini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal Sayyidatuna Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Disebutkan di dalam kitab Jawahir Al-Lu'lu'iyah karangan Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurdani, biasa dikenal dengan Al-Imam Al-Jurdani. Di situ disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, innallaha yukri'uka salam." Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu salam penghormatan. Wa yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berkata, inni zawwajtuka al-bikra allati tushbihu hadhihi surah fis samai fatazawwajha anta fil ardi. Malaikat Jibril datang mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan salam penghormatan kepadamu, dan Allah berkata sesungguhnya Dia telah menikahkanmu dengan seorang wanita yang masih perawan, yang mana serupa gambarnya itu fi hazihi surah, dengan gambar ini. Jadi malaikat Jibril turun membawa daun. Di sana ada gambar wanita yang masih perawan. Rasulullah tidak tahu siapa itu. Fatazawwajha anta fil ardi. Di langit Allah telah menikahkanmu dengan wanita ini yang ada gambarannya, yang ada fotonya kalau bahasa kita sekarang. Jadi yang pertama kali dapat fotonya hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kirimannya dari langit. Sehingga ada adat ulama-ulama salaf itu kalau dia mau menikah dikasih lihat gambarnya saja. Dilihat, Rasulullah enggak tahu siapa ini. Dan dapat perintah dari Allah, fatazawwajha anta fil ardi. Di langit kami telah menikahkanmu dengan wanita ini, maka hendaknya engkau menikah dengan ini di dunia. Maka daun tadi diperlihatkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kau kenal ini?
Para sahabat mengatakan, ini kayak gambarnya putrinya Sayyidina Abu Bakar. Putrinya Sayyidina Abu Bakar. Maka Rasulullah mendatangi Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan, wahai Abu Bakar, kau kenal siapa ini? Kata Sayyidina Abu Bakar, ini seperti gambarnya putri saya yang masih kecil. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menikahkan diriku dengan dia di langit. Maka aku minta kepadamu untuk menikahkan aku dengan anak ini. Maka Sayyidatuna Abu Bakar mengatakan, innaha shaghirah la tasluhu lak. Wahai Rasulullah, dia masih kecil. Kayaknya la tasluhu lak. Dia belum pas untuk engkau. Maka Nabi SAW mengatakan, lau lam takun salihah lama zawwajani Allah Ta'ala biha. Kalau seandainya dia tidak cocok, tidak mungkin Allah nikahkan saya dengan dia di langit. Wah. Maka Sayyidina Abu Bakar sam'an wa ta'atan, dilakukan akad nikah saat itu. Sayyidina Abu Bakar menjadi walinya. Setelah menikah, yang mana saat itu Sayyidatuna Aisyah lagi sementara main-main dengan anak-anak yang lain. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memanggil Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah SAW pulang ke rumah. Dia mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai putriku, ini ada kurma. Ini ada satu nampan isinya kurma. Tolong kurma ini berikan kepada Rasulullah SAW. Maka Sayyidatuna Aisyah yang saat itu tidak tahu kalau dia sudah dinikahkan oleh ayahnya kepada Rasulullah, dia pun membawa daripada nampan yang berisi kurma itu ke rumah Rasulullah SAW. Dan pesan Sayyidina Abu Bakar, katakan kepada Rasulullah bahwa inilah yang engkau minta. Maksud Sayyidina Abu Bakar itu adalah Sayyidatuna Aisyah, tapi Aisyah menganggap itu adalah kurma. Dia bawa itu. Ketika masuk di rumahnya Rasulullah, dipersilahkan masuk, maka Rasulullah SAW jelas Rasulullah SAW memegang ujung pakaian Sayyidatuna Aisyah. Maka Sayyidatuna Aisyah melihat dengan marah kepada Rasulullah. Kemudian dia kesetinggal. Sayyidatuna Aisyah, dia punya iffah, ya enggak? Jangankan disentuh kulitnya, dipegang sarungnya dia marah. Nah, dia bilang, kenapa ini temannya abah saya ini berani pegang sarung saya? Pergi. Maka ketika sampai di rumah, dia melapor, wahai ayah, ketika saya sampaikan kepada Rasulullah bahwa inilah yang kau minta wahai Rasulullah dari ayahku, Rasulullah memegang ujung sarungku. Kenapa begitu? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai putriku, sesungguhnya engkau telah aku nikahkan kepada Rasulullah SAW. Kata Sayyidatuna Aisyah, tidak ada sesuatu yang menggembirakan diriku melebihi ucapan ini. Rupanya Sayyidatuna Aisyah juga suka sama Rasulullah SAW. Dan Sayyidatuna Aisyah ini dalam riwayat disebutkan kanat shaimatad dahr. Sayyidatuna Aisyah ini shaimatad dahr. Dia berpuasa bukan Senin Kamis, setiap hari puasa. Setiap hari puasa. Dan Sayyidatuna Aisyah adalah wanita yang paling cerdas di antara istri-istri Rasulullah SAW. Semuanya cerdas, tapi yang paling cerdas Sayyidatuna Aisyah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, khudhu nisfa dinakum an hadhil Humaira. Ambillah setengah dari ilmu agama kalian itu dari Humaira.
dari wanita ini. Dari wanita ini, wanita yang pipinya kemerah-merahan. Jadi yang meriwayatkan hadis ini orang yang luar biasa, orang yang diperintahkan kepada kita oleh Rasulullah SAW untuk mengambil setengah ilmu daripada agama ini. Dan siapa dia? Dia adalah istri Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qad umira bisiyami yaumi Asyura. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan berpuasa pada hari Asyura. Memang di zaman-zaman awal itu puasa itu masih pada hari Asyura. Belum ada yang lain. Kebiasaan Rasulullah SAW puasanya di Asyura. Falamma furida Ramadan, tatkala diwajibkan berpuasa bulan Ramadan, turun perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka kana man syaa shama wa man syaa aftara. Ketika turun perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, sebahagian daripada umat Nabi Muhammad di zaman itu, siapa yang mau puasa silahkan, siapa yang tidak mau puasa silahkan. Jadi kewajibannya itu tidak mutlak langsung turun wajib, akan tetapi masih ada keringanan. Siapa yang mau puasa silahkan, siapa yang mau berbuka silahkan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir pada tahun 164 Hijriyah. Nama aslinya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mughirah. Masa kecilnya wahwa sobi. Masa kecil itu umur berapa? Anak kecil itu biasa umur berapa? 40 tahun ya? 17 dewasa sudah ya? Itu 10 tahun ke bawah kita bilang anak kecil. Imam Bukhari itu masa kecilnya itu dia sudah menghafal 1000 hadis. 1000 hadis. Dan Imam Bukhari beliau sendiri pernah mengatakan bahwa ahfazu mi'ata alfi hadisin sahihah. Menurut keterangan beliau sendiri mengatakan bahwasanya saya menghafal 100.000 hadis yang sahih. 100.000 hadis yang sahih, bukan 10.000. 100.000 hadis yang sahih. Kemudian beliau melanjutkan wa mi'atai alfi hadisin ghairu sahih, dan saya menghafal 200.000 hadis yang tidak sahih. Al-Imam Bukhari. Wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Muslim nama aslinya siapa? Abu Husain Muslim bin Hajjaj. Lahir pada tahun 204 Hijriyah. 204 Hijriyah. Summa nazala qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di zaman Nabi, puasa yang sering dilakukan oleh Rasulullah adalah Asyura. Kemudian turun perintah untuk
berpuasa. Cuman saat itu perintah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, pasti kalian bertakwa, kata Allah. Ketika turun firman Allah ini, fakana man syaa shama wa man syaa aftara. Itu perintah wajibnya berpuasa. Tapi siapa yang mau berpuasa silakan, siapa yang tidak mau berpuasa silakan. Karena ada ayat yang turun, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang tidak mampu melakukan puasa itu, maka dia fidyatun, mengeluarkan fidyah, makanan bagi orang-orang yang miskin. Saat itu orang berpuasa, ada yang tidak. Summa nazala qauluhu ta'ala, kemudian turun firman Allah Ta'ala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Diturunkan di dalamnya Al-Qur'an hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, sebagai pemberi penjelasan, minal huda wal furqan, daripada petunjuk dan pembeda dari hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra, ini perintah, sesiapa saja di antara kalian menyaksikan atau hadir pada bulan tersebut, falyasumhu, hendaknya dia berpuasa. Kalimat falyasumhu ini fakana wajiban ala kulli man syahida syahr, maka wajib berpuasa bagi siapa yang menyaksikan atau yang hadir di bulan Ramadan. Ayyasumahu madama qadiran ala siyam, selagi dia mampu berpuasa, wajib dia puasa. Jadi perintah berpuasa di bulan Ramadan itu berangsur-angsur turunnya. Apa tujuannya Al-Quran ini turunnya berangsur-angsur? Agar supaya umat Nabi Muhammad ini tidak kaget menerima perintah. Maka dia sudah punya ancang-ancang. Kalau tiba-tiba turun satu kali, puasa, perang, oh cila. Banyak yang kabur dari agama Islam ini. Tapi caranya apa? Bitadrij. Apa itu tadrij? Sedikit demi sedikit. Awalnya sunnah, lama-lama jadi wajib. Tujuannya apa? Rahmatan li ummati Sayyidina Muhammad, sebagai rahmat, bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fadailu syahri Ramadan. Fadailu syahri Ramadan, keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu Bukhari wa Muslim wa zada an-Nasa'i fi riwayatihi wa ma ta'akhkhar wa qad akhrajaha al-imamani Ahmad wa Malik. Keutamaan bulan Ramadan sudah dijelaskan kepada kita oleh pengarang kitab ini tentang sejarah bagaimana kewajiban puasa di bulan Ramadan. Beliau kemudian menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bulan Ramadan dibanding daripada bulan-bulan sebelumnya. Beliau mengutip hadis an Abi Hurairah. Siapa Abi Hurairah? Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhar.
Dia masuk Islam pada tahun Sab'ah minal Hijriyah. Sab'ah minal Hijri. Pada tahun ke-7 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun Nabi di Madinah? 10. Jadi Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Ya, di saat itu diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun. 13 tahun dakwah di Mekah. Berarti umur Nabi sudah berapa? 53. Kemudian hijrah ke Mekah, ke Madinah. Hijrah ke Madinah, dakwah di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Ya, 53 ditambah 10 berapa? Rasulullah meninggal di umur 63 tahun. Jadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Jadi Sayyidina Abdurrahman bin Sakhar atau Abi Hurairah ini belajar dengan Rasulullah 3 tahun saja. Karena dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriyah. Saat itu Rasulullah masih di Khaybar, ikut perang Khaybar. Dia masuk Islam pada tahun ke-7. Dia meninggal pada tahun 56 Hijriyah, di akhir kepemerintahannya Sayyidina Muawiyah. Umurnya 78 tahun, meninggal di Baqi. An Abi Hurairah. Kenapa dibaca Hurairah? Hah? Ya ashabul lughah. Isim gairu. Apa illatnya? Apa illatnya? Isim gairu munsharif itu ada yang satu illah, ada 2 illah. Ya enggak? Biasa kita kenal dengan ilalut tis'ah. Ilal yang 9. Yang satu ilat ada berapa? Ada 3. Alif mamdudah, alif maksurah, dan muntahal jumu. Wazan mafailun sama mafailu dan mafailun. Mafatihu masajidah. Yang takumu maqama illatan itu cuman 3, terkumpul dalam syair. Wal aliful mamdudah wal maksurah wa muntahal jumu illatun wahidah. Al aliful mamdudah wal maksurah wa muntahal jumu illatun wahidah. Ini satu illat. Itu syair karangannya siapa? Karangan saya sendiri. Supaya mudah dihafal. Al aliful mamdudah wal maksurah wa muntahal jumu illatun wahidah. Satu illat. Yang taqumu maqama illatain ada berapa? 9. Ada yang alamiah, ada wasfiyah. Yang alamiah ada 6, yang wasfiyah ada 3. Yeah. Ada alif wan nun, baik dia alamiah atau wasfiyah. Alif wan nun. Ada yang wazan fi'il, ada yang kemudian adal. 3 ini
Dia ada di alamiah, ada di wasfiyah. Ada di alamiah, ada di wasfiyah. Jadi sudah ada 6. Tiganya lagi apa? Ta'nis, ujmah, kemudian tarkibul masjid. Tarkibul masjid ini khusus hanya pada alamiah. Jadi ini hanya pada wasfiyah. Alamiah, hanya pada alamiah. Hanya pada alamiah. Jadi yang 9 ini terkumpul dalam 2 syair. Al-alifu wan nunu waznul fi'li wal adal. Al-alifu wan nunu waznul fi'li wal adal. Al-alifu wan nunu waznul fi'li wal adal. Tanisu alamiyah khusatun laha wa tarkibul masjid wa illatun kadza. Syairnya siapa ini? Saya karang sendiri supaya mudah diingat. Ada satu ulama namanya Al-Imam Sahsawani. Al-Imam Sahsawani, Imam Syekh Ahmad As-Sahsawani. Beliau menganggap bahwa Hurairah itu bukan isim gairu munsharif. Bukan isim gairu munsharif. Sampai beliau mengarang kitab namanya Izahatul Hirah fi Sarfi Abi Hurairah. Jadi khusus untuk membantah pendapat ulama yang mengatakan Abi Hurairah itu gairu munsharif. Dia bilang Abi Hurairah itu isim gairu munsharif. Dia kasih keluar dalilnya. Di dalam Sunan Tirmizi kan disebutkan bahwa kalau ada alamiah nama, ya kan? Kemudian dia taknis. Apa itu taknis? Perempuan. Nama dia kemudian ada taknis, maka itu adalah gairu munsharif. Contohnya Aisyata, nama ada taknisnya, ya kan? Fatimata, ya enggak? Sementara menurut beliau Hurairah ini bukan nama tapi julukan. Dalilnya di mana? Imam Sunan Tirmizi. Bahwasanya ketika Sayyidina Abu Hurairah ditanya, nama aslinya kan Abdurrahman bin Sakhar, Abdul Syams sebenarnya, diganti oleh Rasulullah menjadi Abdurrahman. Kenapa kau diberi nama Abu Hurairah? Dia sendiri menceritakan bahwasanya saya kalau kemana-mana suka bawa kucing, sehingga Rasulullah memanggil saya ya Aba Hurairatin. Jadi nama Hurairah itu bukan nama alamiah, tapi itu apa? Lagabun, lagab. Karena dia bukan nama, maka tidak boleh di isim gairu munsharif. Saya ulang penjelasannya. Isim itu ada 2. Ada mufrad, ada murakkab. Mufrad itu yang tunggal, yang tidak tersusun. Contohnya Zaidun, ya kan? Umarun, Muhammadun, ya enggak? Ada yang murakkab, tersusun. Yang murakkab itu terbagi menjadi 3. Ada namanya murakkab isnadi. Murakkab isnadi itu kayak apa? Sabakarnaha tahabbata syarran. Itu semuanya mabni. Ada juga namanya murakkab tarkib masjid. Tarkib masjid. Tarkibun masjid seperti Hadramaut, Hamsata Asyara, Thalasta Asyara. Pendapat yang kuat bahwa yang pertama mabni, yang kedua juga mabni. Pendapat yang kuat. Ada lagi satu namanya tarkib idhofi.
Tarkib mudhaf mudhafun ilaih. Yang pertama itu mu'rab bisa berubah-berubah. Yang kedua juga bisa berubah-berubah. Yang penting dia bukan isim gairu munsharif. Nah, gairu munsharif itu kan hendaknya dia alamiah. Pada kasus Abi Hurairah ini dia harus muannas dan dia nama. Semua nama yang muannas itu isim gairu munsharif. Nah, kata Al-Imam Sahsawani, Abi Hurairah itu bukan isim gairu munsharif. Makanya kalau dia membaca an Abi Hurairatin, an Abi Hurairatin. Jadi kalau suatu saat nanti kalian di luar dapat orang bacaan Abi Hurairatin, jangan salahkan. Bisa jadi dia pengikut Al-Imam Sahsawani. Imam Sahsawani. Imam Abi Hurairah menghafal berapa hadis? Jelas. 5.374 hadis. 5.374 hadis. Beliau mengatakan apa? Innama hadatsu binisfil ahadisil lati a'rifuha. Beliau mengatakan sesungguhnya hadas, aku menceritakan kepada kalian tentang hadis-hadis Nabi itu binisfil ahadisil lati a'rifuha, hanya setengah daripada hadis-hadis Nabi yang pernah saya dengar. Paham? Yang tercatat itu 5.374 itu hanya setengah daripada hadis yang didengar oleh Sayyidina Abdurrahman bin Sahar Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ulama besar. Dan dia adalah sahabat yang paling banyak duduk dengan Nabi, meski 3 tahun, tapi banyak hadis dari Nabi yang dia riwayatkan. Mengapa? Karena di saat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dia keluar dari rumahnya mencari nafkah, menghidupkan anak istri mereka, ada yang pergi perang, Sayyidina Abu Hurairah mulazamah, senantiasa duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari, setiap saat. Ya kan? Maka tentunya wejangan-wejangan, ucapan-ucapan, nasihat-nasihat lebih banyak didapatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah daripada sahabat yang lain. Apa kata beliau di sini? Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana, sesiapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh iman dan penuh ihtisab. Nanti dia jelaskan apa itu iman, apa itu ihtisab. Kalau iman itu yakin. Al-Imam Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Nasaihud Diniyah menyatakan al-iman al-yakin biwa'dillah, yakin dengan janji Allah. Ihtisab ay al-ikhlasu lillahi wahdah. Ihtisab itu artinya ikhlas. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan yakin dengan janji-janji Allah dan dia melaksanakan ibadat tersebut ikhlas, hanya mengharap pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni daripada dosa-dosanya yang telah lalu. Syaratnya imanan wahtisaban. Kemudian waman qoma ramadhana, sesiapa orang yang berdiri mengerjakan salat. Para ulama memasukkan hadis ini pada salat tarawih, salat-salat yang dikerjakan di malam hari di bulan Ramadan. Man qoma ramadhana, sesiapa saja yang berdiri mengerjakan salat di bulan Ramadan, yakni salat tarawih, salat isya berjamaah, salat maghrib berjamaah, salat witir, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri, sesiapa saja yang berdiri mengerjakan salat, bertepatan dia mengerjakan salat itu lailatul qadri, di malam al-qadar yang ditentukan oleh Allah, yaitu lailatul qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wa zadan Nasa'i, al-Imam An-Nasa'i menambahkan di dalam riwayatnya wa ma ta'akhkhar, bukan saja dosanya
Taqaddama yang akan datang, maaf, tapi yang telah lalu. Maaf, sesiapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah ampuni dosa-dosanya. Ma taqaddama, dosa-dosanya Allah ampuni yang lalu dan akan datang. Begitu riwayat daripada Al-Imam An-Nasai. Allah, rugi orang yang menghabiskan waktunya di bulan Ramadan tidur-tidur, main game. La ilaha illallah. Padahal jaminan Allah, jaminan dari gamemu habis pulsa, habis data. Jaminan dari Rasulullah, dari Allah, ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Yang akan datang, yang telah berlalu diampuni dosanya. Wa ma'na imanan, adapun makna daripada iman dalam hadis tersebut ay at-tasdiqan bihi, yaitu percaya, yakin kepada Allah, wa ihtisaban ay fa'alahu muhtasiban lillah la yaqsidu bihi ghairuh, la yaqsidu bihi ghairah. Dia mengerjakan itu hanya mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, tidak ada berniat selain daripada Allah. Sedikit lagi. Sampai jam berapa itu? Ini jaminan pertama, keutamaan daripada bulan Ramadan. Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita yang telah lalu dan akan datang. Syaratnya imanan wa ihtisaban. Wa huwa yadullu ala takfiri dzunub al-mutaqaddimah lil 'abdi fa alayhi ay yasta'nif al-amal min jadidin bi safahatil baydha'in naqiyah. Wa li hadha warada an ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzakara ramadhana bi fadlihi ala syuhur faqala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Rawahu An-Nasai. Hadis di atas menunjukkan bahwa betapa dosa-dosa kita itu dihapuskan oleh Allah. Takfirud dzunub. Al-mutaqaddimah, yang telah yang akan datang, al-mutaqaddimah, ya, zunub yang akan datang diampuni oleh Allah bagi seorang hamba. Maka fa alaihi ayasta'nifal amal min jadid, hendaknya dia apa? Bersemangat di dalam beramal, karena semua daripada lembaran-lembaran kebajikannya itu dalam keadaan baydha an-naqiyah, bersih, putih. Oleh sebab itu telah datang dari Ummi Salamah anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan dibanding daripada bulan-bulan yang lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan, riwayat daripada Imam Nasai yang bersumber daripada Ummi Salamah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, sesiapa saja orang yang berpuasa, qama ramadhana, mengerjakan salat, berdiri mengerjakan salat atau menunaikan hak-hak daripada Ramadan itu sendiri, imanan wa ihtisaban, dengan penuh yakin akan janji Allah, ikhlas kepada Allah, maka kharaja min dunubihi, dia keluar daripada dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummuh, sebagaimana hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya, dalam keadaan suci bersih. Wa an Abi Hurairatin radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu, idza jaa ramadhana, apabila telah datang bulan Ramadan,
futihat abwabul jannah, maka seluruh pintu surga dibuka. Futihat, dibuka, abwabul jannah, pintu-pintu surga. Ada berapa pintu surga? 8. Pintu neraka ada berapa? 7. Kenapa pintu surga lebih 1? Kata ulama, itu menunjukkan kasih sayang Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Kasih sayang Allah lebih besar daripada kemurkaannya, sehingga pintu surga ditambah 1. Neraka cuma 7, pintu surga ada berapa? 8. Apabila telah datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka oleh Allah. Wa ghuliqat abwabun nar, sementara pintu neraka yang 7 itu ditutup. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ustaz, kalau seandainya setan-setan itu dibelenggu bulan Ramadan, kenapa orang masih banyak maksiat di bulan Ramadan? Ya, yang dibelenggu setan. Setan dibelenggu, bukan setan model kau. Kau manusia, Bang. Orang sudah terbiasa selama 11 bulan terus digoda oleh iblis, oleh syaitan untuk melakukan maksiat dengan maksiat yang sama. 12 bulan, sehingga dia terbiasa. Ketika iblisnya ditahan oleh Allah, dia pun melaksanakan itu sebagai dosa rutinitas yang dia lakukan, karena sudah terbiasa. Setannya sudah dibelenggu, ente yang sudah jadi setan, bagaimana? Sudah jadi kebiasaan. Tak biasa tidak sholat subuh. Hatta bulan Ramadan dikasih bangun pindah. Setan sudah dibelenggu, dianya yang jadi setan. La ilaha illallah. Masih ada marah sama ustaz, masih ada dengki dengan ustaz, masih ada dongkol. Itu adalah asar daripada tarbiyahnya syaitan kepada dia selama 11 bulan. Maka bulan ini, bulan Ramadan, tempat kita bercuci itu kotoran-kotoran itu. Hendaknya kalau seandainya di sana tidak bisa qiyamul lail, dipaksa di sini, supaya karat daripada bekas-bekas iblis yang senantiasa hadir menggumpal di hati kita itu tercabut dia di bulan Ramadan ini. Dan lebih mudah orang beramal di bulan Ramadan ini. Paham? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi jumhur ulama membaca Abi Hurairah. Jumhur. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, berkata, as-salawatul khamsi, salat yang 5 yang kita kerjakan sehari semalam, wal jumu'atu ilal jumu'ah, dan salat Jumat boleh dengan mendhammahkan mim, boleh dengan mensukunkan al-jum'ah atau al-jumu'ah, boleh. Dan salat Jumat yang kita kerjakan setiap minggu, ya, setiap minggu sampai kepada Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan puasa Ramadan yang setiap setahun sekali yang kita lakukan sampai bertemu bulan Ramadan berikutnya. Mukaffiratun ma bainahunna, adalah merupakan penebus atau penghapus daripada dosa di antara keduanya, dengan syarat idza tunibatil kabair, jika seseorang itu meninggalkan dosa-dosa besar. Syaratnya itu saja. Jika engkau meninggalkan dosa besar, maka antara Jumat ini menuju Jumat berikutnya, di antaranya itu terampuni dosa. Di antara salat zuhur menuju salat asar, di antaranya itu adalah mukaffirah, pengampun daripada dosa. Di antara Ramadan menuju Ramadan berikutnya,
itu pengampun daripada dosa apabila kita meninggalkan dosa-dosa besar, al-kabair. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man shoma ramadhana, sesiapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, wa arafa hududahu, dan dia mengetahui batasan-batasan daripada bulan Ramadan, wa tahaffadha mimma yanbaghi lahu ayyatahaffadha, dan dia menjaga apa yang perlu dan patut dia harus jaga selama bulan Ramadan ini, maka kafara ma qablah, maka hal tersebut akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yes. Oleh dan sebab itu nanti pada penjelasan berikutnya pengarang kitab akan menjelaskan kepada kita mana saja batasan-batasan kita berpuasa, daripada rukun, syarat, mubtilat yang membatalkan, itu semua harus kita jaga batasan-batasannya. Siapa orang yang mengerjakan puasa seperti itu, dia penuhi rukun syaratnya, dia jauhi yang mubtilatnya, dia jauhi makruhatnya, maka itu semua adalah pengampun daripada dosa-dosanya yang telah lalu. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi wal Baihaqi fi sahihihi wal Baihaqi, riwayat daripada Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Sahih. Satu hadis lagi sebelum kita tutup. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Ibnu Mas'ud? Sahibu sirri Rasulillah. Siapa itu sahibu sirri Rasulullah? Orang yang menjadi tempat rahasia Rasulullah SAW. Jadi ada sahabat yang menjadi tempat rahasianya Rasulullah. Jadi ada hal-hal yang tidak diketahui oleh banyak sahabat kecuali Abdullah bin Mas'ud, yang sifatnya begitu rahasia. Jadi sahibu sir. Bahkan beliau ini adalah orang yang ajwadun nasi sauban wa atyabuhum rihan. Nah, di kalangan sahabat beliau dikenal dengan ajwadun nasi sauban. Bajunya ini paling rapi dan paling bagus di antara sahabat yang lain. Bajunya paling rapi. Dan dia ini paling wangi di antara sahabat yang lain. Kenapa dia berpakaian yang paling rapih di antara sahabat yang lain? Kenapa kemudian dia memakai wewangian yang paling wangi di antara sahabat yang lain? Kata ulama, ta'ziman lina alaihi Rasulillah SAW, untuk menghormati dan mengagungkan kedua sandalnya Rasulullah SAW. Karena Ibnu Mas'ud ini dia punya tugas mengamankan sandalnya Nabi SAW. Untuk memuliakan sandal Nabi, dia memakai pakaian dan memakai wewangian. Ada Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud ini orangnya kurus, sehingga dalam riwayat, kalau para sahabat lagi berjalan-jalan di tengah padang pasir, tiba-tiba ada angin kencang, para sahabat itu langsung cepat-cepat pegang Ibnu Mas'ud, takut dia terbang ditiup angin. Kurus, ada yang kurus model begitu di sini? Hah? Karena satu ketika dia lagi manjat pohon siwak, tiba-tiba jatuh. Para sahabat kaget semuanya, dan Rasulullah bertanya, apa yang jatuh? Anu ya Rasulullah, si yang punya betis yang ringan jatuh. Orang yang betisnya ringan jatuh ya Rasulullah. Kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadi lahu ma fil mizani asqalu min Uhudin. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih besar timbangannya
melebihi daripada gunung Uhud di akhirat nanti. Ada Rasulullah. Awal mula dia masuk Islam bagaimana? Ibnu Mas'ud itu masih kecil. Dia punya tugas mengembala kambingnya orang. Suatu ketika Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar ini berjalan-jalan sampai di tengah padang pasir, bertemu dengan ini anak. Saat itu masih kecil Ibnu Mas'ud. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hal indaka min labanin tuskina, hal indaka min labanin tuskina. Wahai anak kecil, apakah engkau memiliki susu kambing yang bisa kami minum? Kata Ibnu Mas'ud, ada, tapi punya orang, bukan punya saya. Jadi dia tidak mau kasih kepada Rasulullah. Maka kemudian karena Rasulullah haus, Rasulullah mengatakan, apakah engkau memiliki kambing jantan? Ada, bawa kemari. Maka dibawakan oleh Ibnu Mas'ud kambing jantan ini. Kemudian Rasulullah SAW memegang perut kambing itu. Subhanallah, kambing jantan tadi tiba-tiba berubah menjadi kambing betina. Ada mukjizatnya Rasulullah, mengeluarkan tempat yang mengeluarkan susu. Kemudian diperah oleh Rasulullah SAW itu sehingga mengeluarkan susu. Kemudian diminum oleh Sayyidina Abu Bakar, diminum oleh Rasulullah sampai kenyang. Itu dilihat oleh Ibnu Mas'ud. Setelah minum selesai, Rasulullah menyentuh lagi perut hewan tersebut, kembali jadi laki-laki seperti biasanya. Nah, itu penyebab kenapa Ibnu Mas'ud masuk ke dalam Islam. Saat itu dia masih kecil. Ketika turun firman Allah tentang surat Ar-Rahman, maka Rasulullah mengatakan, siapa yang bisa membaca surat Ar-Rahman ini dan menyampaikan ayat-ayat ini ke telinga orang-orang kafir Quraisy, maka dia yang kurus tadi angkat tangan, saya Rasulullah. Maka dia pergi. Di samping Ka'bah di situ ada algojo. Nah, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, senior-seniornya. Bah, di samping Ka'bah. Saat itu Ibnu Mas'ud kemudian membaca firman Allah dalam surat Ar-Rahman. Berdiri Abu Jahal, marah. Dia tampar Ibnu Mas'ud yang kurus tadi, faham? Sampai matanya berdarah. Tidak cukup itu, Abu Jahal mengeluarkan pedang, kemudian dia potong telinganya Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi yang telinganya hilang sebelah. Sudah kurus, telinganya hilang. Dan dia dengan mata yang berdarah akibat tamparan itu dan telinga yang ada di tangannya, dia pergi kepada Rasulullah dalam keadaan menangis, ya Rasulullah, telingaku hilang. Ini bekas tamparannya Abu. Turun malaikat Jibril lagi dalam keadaan tertawa. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Jibril, anta tadhak wa Ibnu Mas'udin yabki. Kau tertawa, Ibnu Mas'ud menangis, kenapa? Kata Jibril, nanti kau tahu kenapa sampai saya tertawa. Berbilang hari, berganti waktu, tahun demi tahun, tibalah peperangan. Di dalam peperangan itu bertemu pasukan kaum muslimin dengan pasukannya Abu Jahal. Ketika terjadi peperangan, sudah selesai peperangan, Rasulullah memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud untuk mencari musuh yang belum sempat mati, kasih mati. Yang setengah mati. Nah, apa setengah mati maksudnya di sini apa? Belum mati, masih luka parah. Ada musuh yang masih hidup, bunuh dia. Maka Ibnu Mas'ud dengan tongkatnya, dia cari tuh musuh-musuh. Oh, ini masih ada nafasnya, bunuh. Bah. Cari lagi, oh ada, bunuh. Tugasnya apa? Membunuh yang masih hidup daripada musuh. Kebetulan dia dapat Abu Jahal, musuhnya dulu. Karena dia takut Abu Jahal ini masih bangun, dia tusuk dengan tombak hidungnya dari jauh. Itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Jurdani di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, itu disebutkan. Karena dia takut, jangan-jangan nanti dia bangun, wah dia kurus. Ketika dia korek dengan tombak, oh ternyata tidak ada lagi kekuatan, maka dia naik di atas dadanya Abu Jahal.
naik di atas dadanya Abu. Terus dia katakan, "Hai Abu Jahal, sekarang bagaimana?" Akhirnya Ibnu Mas'ud mengatakan, "Oh, dulu kau pernah potong telingaku, sekarang al-uzun bil uzun, telinga balas telinga." Dia potong telinganya. War-ra'su ziyadah, sementara kepalamu ini bonusnya. Ini dia potong kepalanya. Jadi kepala dan telinganya Abu Jahal itu dibawa ke hadapan Rasulullah. Saat itulah kemudian Rasulullah SAW tertawa. Malaikat Jibril tertawa. Dulu tangisannya berganti dengan gembira, ketawa, karena dulu telinganya disembelih, dipotong oleh Abu Jahal. Sekarang dia balas telinganya. Al-uzun bil uzun war-ra'su ziyadah, telinga dengan telinga, adapun kepala adalah bonusnya. Ada Ibnu Mas'ud, sahibu sirri Rasulillah. Apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Apabila datang awal malam daripada bulan Ramadan, futihat abwabul jinan, dibuka pintu-pintu surga, falam yughlaq minha babun wahidun, dan tidak dikunci satu pintu pun, asyhara kullah, selama satu bulan itu. Kalau sudah datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka seterusnya selama satu bulan. Wa gulikat abwabun nar, ditutup pintu neraka, falam yuftah minha babun asyhara kullah, dan tidak akan pernah dibuka pintu neraka setelah ditutup selama satu bulan full. Wa qullat utatul jin, bangsa jin itu dibelenggu. Wa nadi munadin minas sama, terdengar seruan dari langit memanggil kulla lailatin, setiap malam, ilan fijari subhi, sampai datangnya fajar di waktu subuh. Apa panggilan itu? Ya bagiyal khair, yammim wa abshir, wahai orang yang menginginkan kebaikan, bergembiralah kalian, bermaksudlah kalian untuk melakukan kebaikan. Wa ya baghiyasyar aksir wa absir, wahai orang yang menginginkan kejahatan, kurangi kejahatan kalian. Hal min mustaghfirin yughfarlah, apakah ada di antara kalian meminta ampun maka Allah akan ampuni dia. Hal minta ibin yutabu alaih, apakah ada yang meminta taubat maka diberikan taubat kepadanya. Hal min da'in yustajabulah, apakah ada orang yang senantiasa memohon permohonan dan hajat keinginan di setiap malam-malam dari bulan Ramadan, apakah ada? Pasti akan dijawab dia punya keinginan. Hal min sa'ilin yu'ta su'alah, apakah ada orang yang meminta hajat, pasti Allah akan berikan dia punya hajat. Walillahi azza wa jalla inda kulli fatri min syahri Ramadan kulla lailatin utaqa'a minan nar situna alf. Setiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan, Allah membebaskan daripada api neraka situna alfan, 60.000 orang setiap malam. 60.000 kali 30 hari, berapa itu? Banyak. Banyak. Fa idza kana yaumul fitri a'taqallahu mithlu ma a'taqa fi jami'i syahri 30 marratan 60 alfan. Wallah. Apabila telah datang hari lebaran, Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang daripada neraka seperti bagaimana Allah telah membebaskan sejumlah satu bulan full dikali 30, 30 marrah. Jadinya apa? Sitina alfan berapa itu? 60.000. 60.000. Galal Hafiz Al-Munziri rawahul Baihaqi. Imam Hafiz Al-Munziri menyebutkan
Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Wa ala kulli hal, di bulan Ramadan punya banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berkat Abdullah bin Mas'ud, yang mana beliau ini termasuk daripada pasukan ahli Badar. Para ulama mengatakan jika nama Ahlul Badar disebutkan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa. Berkat Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sehatkan tubuh badan kita, Allah panjangkan usia kita di dalam ketaatan, Allah berikan kemudahan kita di dalam mempelajari ilmu pengetahuan di sini. Allah pilih kita menjadi dai yang menyebarkan firman Allah dan hadis Nabi ke alam. Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu kita berkah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, ketabahan kepada kita. Kita doakan khusus kepada guru-guru kita, wabil khusus guru mulia kita Al-Habib Idrus bin Al-Habsyi yang dalam keadaan ibadat umrah di sana. Allah panjangkan usianya, Allah jauhkan dari segala macam mara bahaya. Allah Subhanahu wa taala jaga beliau, keluarga beliau, anak murid beliau, semua yang berintisab kepada beliau, bernisbah kepada beliau daripada ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk kita semua dan mereka semua. Dan kita doakan di antara kita mungkin orang tuanya dalam keadaan susah, Allah keluarkan daripada kesusahan. Allah Subhanahu wa taala bukakan rezeki yang berkah kepada mereka di bulan Ramadan ini. Allah sehatkan tubuh badan mereka, Allah panjangkan usia mereka. Di antara kita ada orang tuanya sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah jadikan amal ibadah kita di pagi hari ini menjadi hadiah terindah kepada mereka di alam kuburnya. Allah luaskan kuburnya, Allah terangi kuburnya. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka semua bersama orang-orang yang saleh. Wa akhiran kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berkahi amal ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah jalibatan likulli khair. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina